صل وسلم وبارك عليه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور. أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين. يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفقين. يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين. Mari. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiratil kiram al-mukarram al-mu'adzam, bapak-bapak jamaah masjid pengajian salat subuh berjamaah di Masjid Al-Amin, yarhamukumullah wa mata'ahumullah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala rahmati kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesenangan, mata'ahumullah, kesenangan di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini setelah pengajian ini Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa kita, kesalahan dalam istinja kita, kesalahan dalam sholat kita, kesalahan dalam perilaku kita, insyaallah itu bisa dihapus, itu bisa dikafarati dengan satu kali saja, ikut thalabul ilmi. Juga yang terhormat Ketua DKM, para pengurus masjid yang sama-sama dicintai Allah, para dewan asatidz, para alim ulama, bil ghaib wal hadir. Di sini ada wal hadir Kiai Haji Ustaz Encep Burhan, kita doakan beliau. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jaga beliau, Allah lindungi beliau, amin. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu kabulkan apa yang dicita-citakannya, amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Imam Syafi'i didatangi oleh Abdul Qahar ibnu Abdul Aziz. Siapa Abdul Qahar ibnu Aziz? Adalah kana rajulan solihan wara'an, seorang laki-laki yang soleh. Selain soleh, dia sangat wara'i. Jangan pun perkara yang haram, yang makruh dia sudah tidak laksanakan, yang syubhat apalagi. Wa kana yas'alu asy-Syafi'i. Dan seorang laki-laki yang soleh, yang wara' ini bertanya kepada Imam Syafi'i. Apa masalah yang ditanyakan? Wahai Imam Syafi'i, ayyuma afdalus sabri awil mihnati awil tamkini. Aku ada beberapa pertanyaan. Lebih utamakah orang ini bersabar menghadap ujian? Terus apakah sabar awil mihnah, atau lebih utamakah dia mendapat ujian? Sabar dan mendapat. Kalau sabar menahan, kalau mendapat itu langsung serang ke kita. Apa yang harus kita lakukan? Awil mihnah, atau secara mendadak kita mendapat ujian. Awil tamkin, atau langsung mendapat kedudukan yang mulia daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Langsung oleh Allah ini dijadikan orang yang mulia. Maka faqala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i menjawab, at-tamkinu darajatul anbiya. Tidak ada yang bisa mengalahkan kedudukan yang paling tinggi itu para nabi, terutama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tamkinu darajatul anbiya, derajat kedudukan paling tinggi para nabi. Terus wala yakunu, kata Imam Syafi'i, wala yakunu at-tamkinu ila ba'dal mihnah. Orang tidak akan mendapatkan kedudukan yang mulia, yang tinggi, kecuali harus diuji dulu. Nanti ada lanjutannya. Fa idam tanaha sabaru, ketika Allah menguji hambanya dan hambanya bisa bersabar ketika dalam ujian, terus dia lulus melewati ujian tersebut, maka Allah akan berikan kedudukan yang mulia di sisinya. Maka di sini Imam Syafi'i menyebutkan bagaimana para nabi, makanya saya bawa tafsir menceritakan bagaimana masing-masing nabi diuji oleh Allah. Ingat wahai Abdul Qahir, ala tara anna Allah azza wa jalla, bukankah kamu sudah melihat firman Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla, imtahana Ibrahim alaihi salam, Allah uji Nabi Ibrahim, summa makanahu, maka Allah jadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih Allah. Wamtahana Musa alaihi salam, Allah uji Nabi Musa alaihi salam, summa makanahu, maka Allah angkatkan kedudukan yang tinggi Nabi Musa menjadi kalimullah. Wamtahana Ayub alaihi salam, dan Allah telah uji siapa Nabi Ayub alaihi salam dengan sakit, summa makanahu, maka Allah pun pilih istofahu Nabi Ayub sebagai orang-orang yang dipilih oleh Allah. Wamtahana Sulaiman alaihissalam, dan Allah pun pernah uji Nabi Sulaiman,
summa makkanahu wa atahu mulkan. Allah berikan gelar kenabian dan rasul, sekaligus Allah berikan kekerajaan. La mulka ba'di, tidak ada kerajaan sebesar Nabi Sulaiman. Terus kata Imam Syafi'i, wa tamkinu afdalud darajat, dan kedudukan yang tinggi para nabi itu seabdul-abdulan darajat. Nah, berarti kita insyaallah satu persatu, walaupun tidak semuanya, bagaimana ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu diusir. Salah satu ujiannya, diusir oleh ayahnya, diusir oleh pamannya, diusir oleh kaumnya. Itu setelah dibakar diusirnya. Kebayang gak? Itu uji. Dibakar dulu baru diusir. Itu kan kejam ya. Qalu ibnu lahu bunyana fa'alquhu fil jahim. Setelah adu argumen dengan bapaknya, dengan kaum-kaum yang menyembah berhala, terus dengan siapa? Namruz. Dengan Namruz, kata Nabi Ibrahim, qala ata'buduna ma tanhituna. Kenapa engkau menyembah batu-batu yang kau pahat? Kenapa engkau sembah? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sedangkan Allah yang menciptakan engkau, tapi kenapa engkau tidak menyembah yang menciptakan engkau? Malah engkau menyembah kepada terhadap makhluk yang engkau ciptakan. Aduh liar. Namruz bingung, kalah debat. Ketika Nabi Ibrahim itu rentetannya panjang percakapannya. Ketika Nabi Ibrahim menghancurkan seluruh arca berhala, yang disisakan satu yang paling besar. Kata itu Namruz, wahai Ibrahim, siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini? Kata Nabi Ibrahim, bal fa'alahu kabiruhum hada. Coba tanyakan itu tuh yang ngancurin berhala itu patung yang paling besar, mana buktinya? Itu kampaknya di kalung. Kata itu merajuk, itu nggak bisa ngomong. Kata Nabi Ibrahim, kalau tidak bisa ngomong, kenapa engkau sembah? La yadru wa la yanfa, bahkan seekor nyamuk pun itu berhala tidak mungkin bisa menepisnya. Ketika hujan maka kehujanan, ketika panas kepanasan, maka puncaknya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian, tapi kenapa engkau menyembah yang kau ciptakan? Yaitu batu yang dipahat. Akhirnya habis perkara, habis cerita itu Namruz, qalu lahu bunyanan fa'alqu fil jahim. Hai para masyarakat, kumpulkan kayu bakar, penuhi ini kayu bakar, fa'alquhu fil jahim, maka lemparkan itu Ibrahim ke api unggun. Jadi jaraknya 5 kilo seperti bandring. Pendapat pertama ada di Irak, pendapat kedua ada di Turki, wallahu alam. Jadi bikin 2 tiang, dibikin ketepel. Ya. Jadi posisi Nabi Ibrahim diikat, bandring. Jadi Nabi Ibrahim seperti batunya. Ditarik, jarak dari untuk melempar Nabi Ibrahim ke api itu jaraknya 5 kilo. Karena begitu seperti kaljibal, seperti gundukan jarak untuk membaranya itu sampai puluhan kilo. Kebayang gak itu? Hampir satu kampung itu bikin bara api. Dilempar, fa'aradu bihi kaida faja'alnahumul asfalin. Maka akhirnya dilemparkan itu Nabi Ibrahim ke kobaran api, masuklah ke dalam api. Maka ternyata bagi kekasih Allah itu api tidak terasa panas. Allah dinginkan, kul ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkan Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 1 minggu. Nabi Ibrahim 1 helai pun tidak terkena bakar api. Itulah salah satu ujian. Setelah itu diusir. Namruz pengaruhi ayah dan keluarga Nabi Ibrahim agar diusir. Maka diusirlah Nabi Ibrahim dari negeri Babylon lama. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa qala inni dahibun ila rabbi sayahdin.
maka hijrah dari tempat ke tempat yang lain. Apa kata Ibrahim? Inni dahibun ila rabbi sayahdin. Sesungguhnya aku akan pergi menuju kepada Tuhanku. Aku akan hijrah dari negeri kekufuran dan aku akan berangkat mencari Tuhanku. Dari mulai negeri Irak, terus ke negeri mana? Ke negeri Syria. Dari negeri Syria ke negeri Mesir, dari Mesir ke Palestina, dari Mesir ke negeri Palestina. Di Mesir pun dapat ujian. Ada seorang raja yang jatuh cinta kepada Siti Sarah. Pas ditanya, siapa ini? Hada akhi sogir, ini adik perempuanku. Itu salah satu berbohong yang diperbolehkan. Karena Raja Mesir ini punya penyakit suka nyolong istri orang. Ya. Itu suka nyolong istri orang. Akhirnya dimasukkan ke dalam kamar. Ketika mau dikuasai itu Siti Sarah, takutlah engkau kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah istri seorang nabi. Maka ketika mau digagahi langsung lumpuh. Maka minta tolong lagi, wahai Siti Sarah, tolonglah aku. Tidak ada yang bisa menolong kecuali engkau. Mendoa Siti Sarah, sembuh lagi. Ternyata mau digigit sampai 3 kali. Maka di situ tobatlah seorang raja, minta maaf, maka dikasih hadiah seorang budak belian yang dibebaskan menjadi merdeka, yaitu siapa? Siti Hajar. Puncaknya daripada ujian terberat daripada Allah kepada Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Pada malam tarawih sama mimpinya Ufi Nadroka, karena Nabi Ibrahim alaihissalam dulu pernah menyembelih 1000 ekor kambing, pernah menyembelih 300 ekor sapi, pernah menyembelih dalam satu waktu bersama 100 ekor unta. Kata Nabi Ibrahim, jangan pun ini hewan yang aku sembelih, andai saja aku punya anak, asal perintah Allah aku akan sembelih. Ternyata itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam tarawih sama mimpinya. Pada malam Arfah maka mengetahui ini perintah Allah. Kata Nabi Ibrahim ketika ada di Mina di dekat batu, kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, semalam aku bermimpi, bahkan aku bermimpi 2 malam berturut-turut, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih engkau. Maka jawaban yang sangat mengagetkan, apa jawaban daripada Nabi Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Insyaallah engkau wahai ayahku melihat aku, mendapati aku menjadi orang-orang yang sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Ini puncak ujian. Maka ketika keduanya pasrah dan pisau sudah ada di leher Nabi Ismail, wa nadainahu ayya Ibrahim, maka aku pun memanggil Nabi Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh benar mimpi engkau, inna hadza lahwal bala'ul mubin. Maka puncaknya inilah ujian yang paling nyata. Itu puncaknya. Dari mulai suruh nyunat pakai kampak umur 80 tahun, coba kebayang gak itu? Terus dari mulai diusir, dibakar, ini puncaknya suruh menyembelih anak. Barulah atamkinu darajatul anbiya, barulah mendapat posisi predikat Khalilullah, kekasih Allah. Itulah siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus Imam Syafi'i wamtahana Musa alaihissalam menyebutkan, wahai Abu Bakar, Allah pun menguji Nabi Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun membuat undang-undang darurat, apa kata Fir'aun? Barang siapa yang melahirkan anak laki-laki maka harus disembelih. Yudabbihuna abnahum wa yastahyuna nisahum. Dalam satu ketika dalam kekuasaan Fir'aun itu sudah menyembelih 2 juta bayi Bani Israel. Sampai sungai Nil mampet, nggak bisa jalan, nggak bisa ngalir. Itu sungai Nil nggak bisa ngalir, penuh dengan darah bayi Bani Israel. Pada waktu itu Siti Yuhanid dalam bahasa Arab, Siti Yukabe dalam bahasa Ibrani.
Dalam bahasa Taurat, bahasa Injil namanya Yukabe. Kalau dalam bahasa hadis Yuhanid. Siapa Yuhanid? Adalah ibu daripada Nabi Musa. Punya ayah Nabi Musa siapa? Imran. Punya kakak, 2 kakak namanya Siti Maryam. Satu lagi namanya Nabi Harun. Nah, akhirnya wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yam. Itu sudah umur 3 bulan nyusuin ardi'i. Maka aku berikan ilham kepada ibu Nabi Musa namanya Siti Yuhanid an ardi'i yang sedang menyusui selama 3 bulan. Namun luar biasa, la yabki, Nabi Musa dari mulai lahirnya sampai 3 bulan sampai tidak menangis. Itu maha kuasa Allah, maha kasih sayang Allah. Asbab kalau menangis itu ketahuan. Sebab setiap rumah itu ada intelijen, ada jasus. Jasus itu intelijen. Ada jasus 2 orang. Kalau ada bayi, jadi masuk dulu 1 orang perempuan. Nanti pas kembali, oh itu laki-laki, kalau laki-laki langsung dibawa. Langsung dibawa. Caranya bukan di Sungai Nil, Pak. Ini bayi langsung digorok palanya. Di Sungai Nilnya, digorok dilepaskan. Bukan depan ibunya. Tapi langsung dibawa ke Sungai Nil, digoroknya di pinggir Sungai Nil. Digorok dilepas. 2 juta. Namun hakikatnya ini panjang. Cuman ini pada waktu lahir kronologisnya itu Siti Maryam mungkin si intelijen kuat instingnya. Kayaknya ini bayinya laki-laki walaupun tidak nangis. Pas masuk seperti gitu kali ya, ada suara bayi sedikit kali. Pas masuk itu lagi bakar roti. Itu pembakar roti sedang nyala. Itu saking panik-paniknya Siti Yuhanid. Itu umur baru 1 minggu Nabi Musa dilempar. Saking panik-paniknya, dilempar ke pembakaran roti. Saking panik-paniknya, bingung. Akhirnya nggak ada katanya. Balik lagi. Pas sudah balik lagi itu si mata-mata, pas diambil sedikit pun tidak terbakar daripada siapa? Daripada Nabi Musa alaihissalam. 3 bulan kemudian langsung Allah berikan ilham. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. Wahai Siti Yuhanid, kata Allah, andai saja engkau khawatir ini bayimu ketahui oleh Fir'aun dan junudnya, fa'alqihi fil yam, engkau bikin peti, maka masukkan bayimu ke dalam peti dan lemparkan ke Sungai Nil. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya aku akan mengembalikan bayimu ini ke pangkuanmu. Sudah dikasih tahu Pak, jadi enggak khawatir. Wahai Yuhanid, sesungguhnya aku akan mengambilkan bayimu ke pangkuanmu minal waja'ilul mursalin, dan engkau akan menyaksikan bahwa anakmu akan menjadi utusan Allah. Sudah tenang tuh. Siti Yuhanid sudah tenang. Jadi salah satu yang mendapat kalam daripada Allah melalui malaikat Jibril selain daripada Nabi, salah satu siapa? Ibu daripada Nabi Musa. Bisa berbincang melalui malaikat Jibril. Akhirnya hadirin, itu ujian yang pertama. Ujian yang kedua, Nabi Musa ketika umur 30 tahun pas diangkat putra mahkota. Kalau sekarang putra mahkota itu apa? Prince, princess ya, prince gitulah pokoknya. Maka ketika Nabi Musa, biasa kan Nabi Musa itu udah kayak sama bapak sendiri. Sering dalam tafsir Sawi pakaian Fir'aun dipakai tapi nggak marah. Fir'aun lagi tidur, iseng-iseng aja. Itu dipakai, pakai nakut-nakutin. 30 tahun kan? Udah kayak bapak kandung sendiri. Orang pada takut, yang tadinya nggak kerja jadi kerja semangat, padahal Nabi Musa biasa. Nah, ini kejadiannya Nabi Musa agak jauh mainnya. Wa dakhalal Madinah ala hin ghaflatin min ahliha. Nabi Musa agak jauh terus ke tengah kota, terus keluar kerajaan. Nah, agak jauh.
Fawajada fiha rajulaini yaktatilani hada min syi'ati. Lihat orang yang berantem. Satu golongan daripada kaum Bani Israel, satu daripada golongan kaum Kipti. Namun yang tersedesak dari dulu juga orang Bani Israel memang berantem gak bisa, Pak. Itu apa yang terjadi maksudnya, wahada min aduwi, hada min syi'ati. Yang satu daripada golongan Bani Israel, ya pasti Nabi Musa membela golongan ini. Wahada min aduwi, yang satu daripada golongan kaum Kipti. Itu sudah terdesak para bapak. Itu orang Bani Israel sudah begini, itu tinggal ditinggang pakai batu, ditahan. Kata Nabi Musa, qala li Musa, kata khalli sabila, khalli, udah, jangan berantem, ditarik, jangan berantem. Siapa yang kaum Kipti ditarik, khalli sabila, jangan berantem di jalan di sini. Terus kata ini orang kaum Kipti, gak tahu itu Nabi Musa. Oh, qala li Musa laqad hamamtu an ahmilaka alaika. Sekalian kamu dan kamu saya akan bunuh kalian. Oh, Nabi Musa, Nabi bukan temperamen. Paling tawadu. Tapi kalau ada orang yang bahasa ngegas ya, orang yang nangteng ya langsung, gak banyak omong. Pas mau dipukul Nabi Musa, fawakazahu Musa, refleks aja, jeprot aja, sekali aja didorong. Ada yang mengatakan gak sampai digini doang. Nah, ditekan, gak sampai diketak. Jadi fawakazahu tuh digini doang. Faqadu alaih, mati seketika. Oh, makanya hati-hati itu ya. Kalau Nabi Musa lagi marah, bajunya robek. Itu bisa tembus bulu-bulu yang ada di tangannya. Mati seketika, itu Nabi Musa langsung menyesal. Qala hada min amali syaitan. Aku mukul kaum Kipti sampai meninggal. Ini adalah perbuatan setan. Tapi Allah sudah ampuni. Nabi Musa langsung berdoa, Rabbi inni dhalamtu nafsi faghfirli, ya Allah, aku telah berbuat dolim terhadap diriku, ampunilah aku ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Maka Allah mengampuni. Enggak berani pulang, Pak, enggak berani pulang. Takut. Ada yang mengatakan 2 hari enggak pulang, diam aja. Aduh, gimana nih ya, kata Nabi Musa. Ini dalam tafsirnya bingung. Akhirnya ya udah, pas mau pulang, bodo amat, katanya, ketahuan. Pas mau pulang ketemu lagi sama orang yang sama, Pak. Kemarin itu yang berantem lagi. Pas lagi berantem, Allahu Akbar. Fa idza ladzi istansarhu bil amsi yastasrikhum. Marah. Kamu kemarin berantem, sekarang berantem lagi. Gara-gara kamu saya mukul orang sampai meninggal. Pas mau dipukul itu Bani Israel, apa? Pas mau dipukul, apa kata itu kaum Bani Israel yang kemarin berantem? Terus yang sekarang berantem mau dipukul sama Nabi Musa, apa? Qala ya Musa aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Musa, kamu mau bunuh saya lagi? Kemarin kan kamu sudah bunuh orang, sekarang mau kamu bunuh saya lagi? Terdengar sama kaum, oh ini yang kemarin rame, yang membunuh kaum Kipti. Langsung laporan ke Raja Fir'aun. Di laporan Fir'aun langsung ngutus 70 algojo. Algojo mana yang kunyin itu yang kecil gede-gede pasti kan, gagah-gagah. Dikejar 70 orang. Maka ada namanya yaktumu imanahu. Ada seorang laki-laki yang imannya disembunyikan oleh Allah di istana Fir'aun. Siapa? Sayyidina Hizqil. Siapa? Sayyidina Hizqil, masih keluarga daripada Siti Asia. Fir'aun gak tahu Sayyidina Hizqil seorang yang beriman kepada Allah. Langsung Sayyidina Hizqil lompat. Wahai Musa, waja'a rajulun min aqsal Madinah, namanya huwa mu'minun ali Fir'aun, yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruna bika. Hai Musa, 70 algojo mencari engkau atas perintah Fir'aun. Engkau lari dari sini. Kau pergi kemana? Langsung lari. Larinya bingung. Maka Nabi Musa bingung. Qala asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah aku ke jalan yang lurus. Maka Allah utus malaikat Jibril untuk menjadi penunjuk jalan. Fa arsalallahu lahu malakan biyadihi unajatan fantalaqa. Nabi Musa enggak tahu itu malaikat Jibril, tapi malaikat Jibril menyerupai laki-laki tua, ngasih tanda, ikut saya, kata.
Kata itu malaikat yang nggak tahu itu malaikat Jibril. Kalau saya ke kanan ya. Kalau saya lurus. Ikuti aja terus. Pas sampai di bawah pohon maka menghilang, maka istirahat di situ beberapa hari. Perjalanan berapa hari dari mana? Dari Mesir ke Madian 8 hari 8 malam, enggak makan, enggak minum. Maka Nabi Musa pun berdoa kepada Allah saking tidak tahannya menahan rasa lapar. Qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin. Ya Allah, semoga engkau turunkan makanan yang paling terbaik. Fakirun, aku sangat kelaparan ya Allah. Maka singkat cerita, bukan saja dikasih makanan dan minum, tapi mendapatkan istri daripada Nabi Su'aib. Trik sampai situ dulu. Dan yang paling puncaknya, ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun beserta 1.600.000 personil di depan lautan, di belakang Fir'aun. Aku lanjutkan, mati seluruh Bani Israel. Aku balik ke belakang, sama pun kami mati, dibunuh oleh Fir'aun. Maka itu Bani Israel panik. Wahai Musa, qala lahu Musa innahu lamudrakun. Mereka sebentar lagi menyusulku. Nabi Musa bingung. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tenang, Allah Tuhanku bersama kita, pasti ada solusi jalan keluar. Itu enggak tahu apakah itu tongkat akan dipukulkan. Akhirnya ternyata Allah akan tolong kekasih-kekasihnya pada saat-saat terakhir. Fadrib fa'auhayna ila Musa fadrib bi'asaqal bahar. Wahai Musa, pukulkanlah itu tongkat di atas laut. Fanfalaq, maka terbelahlah itu laut. Kullu firqin katodil adim. Setiap satu jalan kan ada 12 jalan. Ada 12 jalan. Seperti satu jalan itu kullu firqin katodil adim. Dinding-dindingnya seperti gunung yang menjulang. Kayak siwet. Bapak udah ke siwet pasti ya. Siwet itu akuarium dalam air. Nah seperti itu. Bisa lihat ikan paus, ikan hiu. Nah itu puncak, salah satu puncak ujian daripada Allah. Kisahnya panjang Nabi Musa itu. Musa Samiri, Qarun, Fir'aun, ketemu Nabi Khidir. Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu, la ya'lam illallah. Berapa lama umur Nabi Musa? Panjang sekali. Ya. Jadi itu trik 2, itu ujian Nabi. Artinya apa? Nabi Musa pun langsung mendapat at-tamkin, kedudukan yang tinggi, 40 hari 40 malam langsung mendapat kitab Taurat. Langsung dijadikan oleh Allah sebagai kalimullah ketika berbincang dengan Allah tanpa pelantara dengan malaikat Jibril. Baik. Terus Imam Syafi'i pun menceritakan wamtahana Ayub alaihi salam. Masya Allah. Kata istri Nabi Ayub, Siti Rahmah. Nabi Ayub itu punya istri 4, 3-nya meninggalkan. 1 Siti Rahmah. Siti Rahmah itu siapa Pak? Cicit dari Nabi Yusuf. Cantik. Sudah cantik setia lagi. Subhanallah. Indah gak itu Pak? Sudah cantik setia. Allahu Akbar. Itu cicit daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Namanya Siti Rahmah. Kakeknya Nabi Yakub. Akhirnya diusir Pak. Kebayang gak? Sama keluarga istrinya. Jadi posisinya itu memang di kampung istrinya Siti Rahmah. Diusir. Karena sakitnya 18 tahun. Maka tidak tahan digendong Pak itu Nabi Ayub oleh Siti Rahmah. Maka Siti Rahmah berdoa kepada Allah, Ya Rabb, akhrijuni fi dunya wala tukhrijuni fi babil jannah. Subhanallah. Tidak ada apa ya Tuhanku, mereka boleh mengusir aku di dunia, tapi engkau jangan usir aku ketika aku ada di depan pintu surga. Cakep kayak gitu doa. Itu doa daripada Siti Rahmah. Akhirnya sudah capek, disimpan di mana? Di tempat sampah, mohon maaf. Itu diusirnya Pak. Disimpan di tempat sampah. Dalam Irsul Iba tuh. Tapi ada yang disensor, nggak mungkin semuanya. Digendong Pak. Digendong. Akhirnya celetuk ngomong. Ya Nabi Allah, wahai suamiku, engkau kan Nabi. Engkau angkatkan tangan berdoa untuk kesembuhan, pasti Allah sembuhkan engkau. Ditanya dulu, wahai istriku Siti Rahmah, saya ingin bertanya, sehat kita, kaya kita kaya, ini kaya kita, satu gunung, kambing, sapi, unta milik kita, Allah titipkan sama kita.
anak kita ganteng, anak kita cantik. Berapa lama coba? Samanina sanawat, 80 tahun. Oh. Terus saya sakit, kita miskin berapa lama? 18 tahun. Saya malu sama Allah. Aku malu minta kesembuhan kepada Allah. Aku malu minta kekayaan dikembalikan kembali sama Allah. Sebab senang kita belum bisa diimbangi dengan kesusah kita. Masih banyak senangnya kita daripada susahnya kita. Subhanallah. Kebayang gak? Jadi minta sakit 18 tahun, miskin 18 tahun, tidak dihargain orang selama 18 tahun. Itu Nabi. Sudah jadi Nabi dan Rasul. Ketika Nabi Ayub sholat, itu kan yang dibunuh siapa dulu? Yang dibunuh kebunnya dulu, dibakar api. Kata iblis, jadi yang langsung itunya iblis yang langsung kacaunya. Wahai Ayub, aku sudah perintahkan kepada setan, seluruh hewan-hewan ternakmu sudah aku bunuh. Seluruh kebun-kebunmu sudah aku bakar. Aku dari langit, aku tembakan itu bintang-bintang dari langit. Dulu masih tembus bebas. Setan iblis masih boleh ngambil bintang-bintang di langit. Kedua, lagi makan. Anaknya kan ada 14. Dari 4 bibit. Lagi makan, itu langsung dikepung sama setan. Jadi menjirim Pak dulu tuh. Setan itu bisa seperti mujanadah kayak gini. Itu langsung ditiup. Ditiup dengan angin racun. Maka 14 anak itu mati di tempat makan bersamaan. Meninggal semuanya. Dikasih tahu, wahai Ayub, aku sudah bunuh anakmu. Tapi apa jawaban semuanya? Alhamdulillahilladzi. Aku segala puji milik Allah. Anak, kebun, hewan itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Dan aku pun merasa ridho jika diambil oleh sang pemiliknya. Aduh, gagal. Akhirnya satu lagi. Nabi Ayub ketika sujud, langsung itu iblis niup. Ngirim virus. Jadi ada setan Pak dalam talbisul iblis, ada setan khususnya buat ngirim virus. Ngirim virus. Lagi sujud, pas bangun berat. Wah, di situ tuh. Kebayang kali virusnya yang ditiupkan oleh iblis. Langsung masuk ke dalam tubuh, berat terasa, disitulah disebut ada penyakit kulit. Kalau dalam Ibnu Hajar Al-Asqalani, jadi begini, bukan di luar ini, bukan kayak cenang, bukan, tapi kulit dalam kulit, di luar daging, ya. Jadi masih di dalam, ini kulit di dalamnya. Itu lebih sakit ya. Kalau kita mah cenang ya, ini nggak bisa dibetusin. Kulit di dalamnya, di luar daging. Subhanallah. Tapi apa yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala utus malaikat Jibril, wahai Nabi Ayub, sesungguhnya seluruh para nabi, 124.000 nabi, 313 utusan meminta ingin diuji oleh Allah. Seperti engkau katanya, minta Pak. Pengen dimiskinkan, kan nabi rata-rata kaya. Tapi hanya doa engkau yang Allah kabulkan dan hanya engkau yang dipilih. Akhirnya ketika itu langsung Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Injak kaki kamu yang kanan maka memancarlah air yang hangat, injak dengan kakimu yang kiri maka memancarlah air yang dingin. Wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'hum. Maka aku berikan, melahirkan lagi, kan itu meninggal, melahirkan lagi laki-laki perempuan yang lebih ganteng, lebih tampan, terus wa mislahum, dan seperti sedia kala lebih ganteng lagi, lebih tampan lagi, umurnya ditambah lagi, terus binatang-binatangnya pun hidup berbobot dapat bibit lagi, ada lagi, hidup lagi, kebun-kebunnya pun ada semuanya. Itu ujian. Maksudnya apa? Kalau di dunia senangnya sementara, susahnya pun sementara. Yang paling indah itu senang dan susah semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, Imam Syafi'i menjelaskan masih ada dua lagi ya. Wam tahana Sulaiman alaihissalam. Kita singkat saja. Nabi Sulaiman itu pernah
ditegur oleh Allah gara-gara bermain kuda sampai ketinggalan sholat asar. Nabi Daud, Nabi Sulaiman kan sholatnya satu waktu, sholat asar saja. Kesiangan, kemagriban. Jadi pas maghrib itu belum sholat asar. Akhirnya kesal karena lupa terhadap perintah Allah, dia sembelih 100 ekor kuda langsung. Setelah menyembelih 100 ekor kuda langsung diangkat menjadi raja. Itu kisahnya. Terus apa lagi? Wa kadzalika liyusufa fil ard. Subhanallah. Itu Pak, Nabi Yusuf bukan siapa-siapa yang ngujinya, kakak-kakak kandungnya. Qalu la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lahafidhun. Wahai ayah, kenapa engkau tidak percaya kepada kami untuk menitipkan Yusuf? Gitu, udah curiga. Ayahnya udah curiga, ibu pasti jahat kakaknya. Kata siapa? Kata Nabi Yakub, qala lain akalahu dhi'bu. Apa? Kata Nabi Yakub begini, kalau misalkan engkau bawa ini Yusuf, aku takut engkau lalai bermain-main, terus Yusuf dimakan oleh serigala. Karena curiga. Secara logikanya, kenapa ini ngajak mainnya ke tempat yang banyak serigala? Itu juga udah curiga, Pak. Kalau anti-intelijen, instingnya kuat, kenapa enggak kita mau ngajak main? Kenapa enggak dibawa ke kebun raya? Kenapa dibawa ke Pulau Komodo? Dimakan komodo nanti kita, kan gitu maksudnya. Ini kenapa dibawa ke banyak yang serigala? Udah curiga. Tapi dasar orang Bani Israel, jago rayu, jago bersandiwara. Ini kakaknya, wahai ayah. Pasti aku akan menjaganya. Pasti aku berbuat ikhlas. Aku tulus menjaga adik Yusuf. Memang beda ibu. Beda ibu. Kalau Siti Nabi Yusuf dan Bunyamin itu ibunya Siti Wahilah. Sudah meninggal. Kalau ibunya yang 10 itu masih ada. Nah akhirnya pas di tengah hutan, Allahu Akbar, langsung wahayna. Langsung apa? Fa'adla dalwah. Langsung itu 10 kakak-kakaknya, pertama apa? Dipukuli. Setelah dipukuli pingsan. Itu proses dalam tafsir Sawi. Dibuka bajunya, itu dimasukkan ke dalam timba. Dimasukkan ke dalam timba, maka ada yang mengatakan dimasukkan ke dalam timba, ada yang mengatakan diikat kepalanya di bawah. Masuk ke bawah. Tapi Allah kirimkan pas di tengah wanis puluh bi'ri. Ketika mau ke air, Allah kirim apa? Qit'atun min riyadil jannah. Allah kirimkan potongan surga, taman surga. Truk. Jadi ke taman surga. Enggak sampai ke bawah. Nah, pas di situ aman. Ditungguin. Kan pagi digebuk, ditungguin sampai pagi lagi. Itu ada namanya Rubil neriakin, Yusuf. Terus, iya, wahai kakakku, dari atas kedengeran ke bawah. Nah, Nabi Yusuf punya pilihan, oh mungkin kakaknya nyesal mau nolong. Enggak, itu untuk ngecek suara. Kalau masih ada suara, udah disiapin batu. Berarti ini orang belum mati, itu maksudnya. Sadis kayak itu. Bani Israel sudah jahat dari dulu. Jadi kalau masih ada suara ke atas permukaan sumur, kita timpah pakai batu. Tapi ternyata untungnya Allah lindungi, itu Nabi Yusuf suaranya ketika menjawab panggilan kakaknya tidak sampai ke permukaan sumur. Akhirnya selamatlah. Singkat cerita 3 hari kemudian, wa qala alladzi ishtarahu min Misr li imratihi, ketika ketemu oleh para kopilah, maka diangkat ternyata ini ada hada gulamun, ini ada laki-laki yang ganteng. Akhirnya dibawa ke pelelangan. Kata siapa? Wa qala ishtarahu min Misr li imratihi akrimi maswahu asa ayang fa'ana aw natakhidahu walada. Kata Raja Kiprul Aziz kepada Siti Zulaiha, wahai Zulaiha, ini kita dapat anak adopsi. Mudah-mudahan nanti jadi bermanfaat. Mungkin jadi penerus kerajaan kita. Sebab mohon maaf, Kiprul Aziz sudah menikah puluhan tahun dengan Siti Zulaiha, tidak memiliki anak. Mudah-mudahan kita adopsi aja sebagai anak. Nah, puncaknya ketika umur 30 tahun kan pas ganteng-gantengnya, itu ujian yang paling berat, Pak.
lebih daripada dimasukkan ke dalam sumur. Apa? Qalat ya haytalak. Ketika Nabi Yusuf ada di dalam kamar, maka dirayu oleh Siti Zulaiha, wahai Yusuf kesini. Sepakat alim ulama mufassirin itu Siti Zulaiha enggak pakai pakaian, Pak. Lepas semuanya. Kebayang enggak? Permaisuri di dalam kamar, enggak ada CCTV dulu kan? Nggak ada siapa-siapa untuk melewati kamar Siti Zulaiha itu melewati 20 pintu pemeriksaan. Dari jarak pintu ke pengawal beberapa meter jauh, nggak ada yang dengar, nggak ada CCTV, telanjang bulat. Qalat ya hayata Yusuf kesini. Astagfirullah. Itu Nabi Yusuf sedikit pun tidak menoleh. Kalau kita coba, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. 50-50 ya. Aduh, terus jangan diteruskan dosa, nggak diteruskan ini barang baru. Allahu Akbar, gimana? Kalau nggak tahu iman kita, ini iman para nabi. Akhirnya kata Ibnu Abbas, tadinya ada nafsu Nabi Yusuf ada nafsu. Akhirnya datang ruh Nabi Yakub, dipukul punggungnya ruh. Maka keluarlah syahwat dari jari-jari, keluar syahwat dari jari-jarinya, langsung lari wastabaqal baba wa qadat qamisu. Langsung lari, ketika lari maka langsung terbegok oleh Kitbirul Aziz. Itu ujiannya, fitnahnya luar biasa. Ini siapa yang bersaksi? Kata Nabi Yusuf, itu yang mau merkosa itu Siti Zulaiha. Kata Siti Zulaiha, enggak, Yusuf yang memerkosa aku. Maka langsung ada umur bayi 40 hari. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadabat wa huwa minas shadiqin. Andai saja baju Yusuf yang robek di arah depan, maka yang salah itu Yusuf, yang benar Zulaiha. Dan andai kata yang robek baju Yusuf yang belakang, maka yang benar Yusuf, yang salah Zulaiha. Ternyata apa yang terjadi? Yang robek sebelah belakang. Kebayang nggak? Itu bisa kena serangan jantung ngedadak, itu bisa pingsan gitu aja. Kebayang nggak? Demen sama anak, adopsi, sudah 30 tahun udah kayak bapak kayak ibu. Itu darah ningrat, darah raja naik semua itu kan. Tapi sabar. Masya Allah. Apa? Inna kaidakunna adim. Wahai istriku, sandiwaramu sungguh cantik, katanya. Sandiwaramu sungguh hebat, katanya. Kau bikin sandiwara yang hebat. Yusuf ari an hada wastaghfiri dzambi. Yusuf, kamu keluar dari istana ini, dan Zulaiha kamu istighfar sampai Allah putuskan. Udah kecewa, emang udah hilang cinta, langsung dihianati. Nah, tersebar masa sih seorang permaisuri demen sama anaknya. Akhirnya kata Siti Zulaiha, ya udah besok aku undang 70 istri menteri. Kalian jangan bawa suami kalian. Maka disediakan al-utru itu jeruk limau, masing-masing dikasih pisau. Langsung kata Siti Zulaiha, qalat khuruj alaihinna, wahai Yusuf keluarlah. Nabi Yusuf sudah ganteng, sudah tampan para bapak. Kalau pengen tahu gantengnya Nabi Yusuf, itu seperti Dahya Al-Kalibi. Dahya Al-Kalibi itu siapa? Sahabat Rasul. Pokoknya bapak-bapak pernah mimpi sama Dahya Al-Kalibi, itulah gak jauh daripada Nabi Yusuf. Lanjut ya. Sampai Isra kan katanya. Nah, terus pas Nabi Yusuf keluar dari catwalk gitu ya, panggung tuh. Allahu Akbar. Apa? Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Siap, itu potong jeruk katanya. Falamma ra'aynahu, semuanya terbelalak, 70 istri menteri terbelalak. Itu jeruk limau diiris-iris jari-jarinya, Pak, itu nggak kerasa, terus sampai pergelangan tangan, nggak sakit. Air jeruk campur darah, terus sampai pergelangan tangan, nggak sakit, itu darah sudah mengocor, nggak sakit. Kalah melihat saking nikmatnya ngelihat gantengnya Nabi Yusuf alaihi salam. Akhirnya singkat cerita,
Nabi Yusuf berdoa kepada Allah karena 70 istri menteri ini ingin dijadikan istri oleh Nabi Yusuf. Kumaha tuh? Bukan 70 pamajikan. Riweuh, ya. Hijau oge riweuh. Apalagi 70. Dan balik ke rumah, itu mau makan Yusuf. Mau tidur Yusuf. Suaminya kesel kan. Nama saya kan Gopar. Kalau ada namanya Gopar ya. Nama saya kan Jakaria. Ada nggak nama Jakaria? Oh, ada Ustaz Jakaria. Maaf. Kenapa nggak panggil saya? Marah, bingung. Yusuf ini harus keluar, bahaya ya. Makanya di Arab Saudi ada undang-undang darurat. Barang siapa yang laki-laki terlalu ganteng harus keluar dari negara. Masya Allah. Tapi dikasih rumah, ada itu ya. Siapa itu? Di luar dari negara Uni Emirat. Pindah ke Meksiko kemana? Itu ada di Arab, terlalu ganteng. Makanya di Arab kalau kalau wanita cantik atau pakai hijab. Di Arab terlalu ganteng harus pakai hijab, pakai cadar. Itu fitnahnya besar. Singkat cerita langsung Nabi Yusuf berdoa, qala rabbi sijni ahabu ilayya mimma yad'unani ilai wa la tasri asbun wa aku minal jahilin. Ya Allah, penjara lebih baik bagiku. Aku lebih baik milih penjara daripada aku mau diajak nikah oleh 70 istri menteri. Pasti aku termasuk orang yang hina. Akhirnya Nabi Yusuf di penjara. Di dalam penjara ada yang mengatakan 18 tahun, ada yang mengatakan 20 tahun. Sampai Nabi Yusuf itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul di dalam penjara. Karena dakwahnya di dalam penjara. Seluruh yang di dalam penjara mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah kisah-kisah fahadal kalamu minas Syafi'i rahimahullah. Ini semuanya ucapan daripada Imam Syafi'i ala tabhuri fi asal Quran. Nah, jadi kisah-kisah ini, jawaban ini semuanya daripada Al-Imam Syafi'i. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.